Kamu pernah merasa terlalu baik pada seseorang hanya untuk disakiti di akhirnya. Kamu memberikan segalanya, waktu, perhatian, bahkan hatimu, tapi apa balasannya? Mereka pergi tanpa penjelasan, mengkhianati kepercayaanmu, atau lebih buruk, mereka meremehkan semua usahamu. Hal ini sering membuat kita bertanya, salahkah menjadi orang baik? Tetapi masalahnya bukan pada kebaikanmu, melainkan pada caramu menempatkan kebaikan itu. Ketika kamu terlalu sibuk membahagiakan orang lain, kamu sering lupa satu hal penting, menjaga dirimu sendiri. Selamat datang di Benteng Stoik, tempat Anda menemukan kekuatan luar biasa yang terpendam dalam diri. Sobat, seringkali kita berpikir bahwa menjadi baik berarti mengorbankan diri demi orang lain. Tapi disitulah letak kesalahannya. Orang Stoik memahami bahwa kebaikan sejati adalah yang tidak menghilangkan harga diri dan kedamaian batin. Marcus Aurelius, seorang kaisar bijak, pernah berkata, "Kamu bisa berbuat baik, tapi jangan biarkan dirimu diombang-ambingkan oleh tindakan orang lain." Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana menjadi baik dengan cara yang benar, baik yang kuat, baik yang dihormati, bukan baik yang dimanfaatkan. Jika kamu pernah disakiti karena kebaikanmu, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Kita akan membahas alasan di balik semua ini dan bagaimana caranya agar kebaikanmu menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Sebelum kita mulai, pastikan kamu mendukung channel Benteng Stoik dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sini, kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan tak mudah goyah. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1, baik itu baik tapi jangan naif. Kebaikan adalah kualitas yang membuat manusia dihormati dan dicintai. Namun, tidak semua orang mampu membalas kebaikan dengan cara yang sama. Ketika kamu terlalu baik, kamu seringkali dianggap mudah. Orang mulai berpikir bahwa kamu akan selalu ada, selalu memberi, tanpa pernah menolak. Tanpa sadar, kebaikanmu malah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang hanya datang untuk mengambil. Ini bukan berarti kamu harus berhenti berbuat baik, tapi kamu harus sadar bahwa kebaikan tanpa batas bisa berujung pada kekecewaan. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip penting: kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bukan atas tindakan orang lain. Ketika kamu memberi sesuatu, baik itu waktu, tenaga, atau perhatian, kamu harus melakukannya karena itu pilihanmu, bukan karena kamu merasa harus. Jangan menjadi naif dengan berpikir bahwa semua orang akan menghargai usahamu. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang merespons kebaikan kita. Tapi kita bisa mengontrol kepada siapa kita memberi dan bagaimana kita memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Orang-orang yang sering disakiti adalah mereka yang sulit berkata tidak. Kamu takut mengecewakan orang lain, takut dicap egois, dan akhirnya mengorbankan kedamaianmu sendiri. Tapi ingat ini, setiap iya yang kamu ucapkan kepada orang lain adalah tidak yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Menjadi baik bukan berarti kamu harus selalu menuruti permintaan semua orang. Kamu harus belajar kapan harus memberi dan kapan harus menjaga dirimu. Kebaikan sejati memerlukan kebijaksanaan. Kamu bisa tetap baik, tapi jangan pernah kehilangan kendali atas hidupmu. Tetapkan batasan. Jika seseorang tidak bisa menerima batasan itu, maka mungkin mereka bukan orang yang layak menerima kebaikanmu. Jangan biarkan orang-orang mengira bahwa kebaikanmu adalah kelemahan. Ingatlah, kebaikan yang tidak diiringi kebijaksanaan akan menjadi alat bagi mereka yang ingin memanfaatkannya. Bab 2. Kenapa orang baik sering disakiti? Fenomena ini bukanlah kebetulan. Orang baik sering disakiti karena mereka mudah percaya.
Kamu percaya bahwa semua orang memiliki niat baik sepertimu. Kamu berpikir bahwa dengan memberi lebih, mereka akan menghargai lebih. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang-orang yang hanya datang ketika butuh, yang menghargaimu hanya ketika kamu bisa memberi mereka sesuatu. Ketika kamu memberi terlalu banyak, tanpa batas, mereka mulai melihat kebaikanmu bukan sebagai anugerah, tapi sebagai kewajaran. Marcus Aurelius pernah berkata, jika kamu menderita karena orang lain, itu bukan kesalahan mereka. Kamu sendirilah yang memberi mereka kekuatan untuk menyakiti. Ketika kamu memberikan terlalu banyak kuasa atas hidupmu kepada orang lain, kamu membuka ruang bagi kekecewaan. Mereka tidak menyakitimu karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak menetapkan batas. Orang Stoik memahami bahwa dalam setiap interaksi, kita harus menjaga kendali atas diri kita sendiri. Kebaikanmu adalah milikmu, tapi kamu yang memutuskan siapa yang layak menerimanya. Orang baik seringkali juga memiliki ekspektasi yang tinggi. Kamu berharap bahwa dengan berbuat baik, orang lain akan melakukan hal yang sama. Tapi disinilah kuncinya. Ekspektasi adalah akar dari kekecewaan. Jangan memberi sesuatu hanya karena ingin menerima balasan. Orang Stoik mengajarkan kita untuk memberi dengan tulus, tanpa ekspektasi. Dengan begitu, kamu akan bebas dari rasa sakit ketika kebaikanmu tidak dihargai. Jika kamu pernah disakiti karena kebaikanmu, ini bukan berarti kamu harus berhenti menjadi baik. Sebaliknya, jadilah lebih bijaksana. Kamu tidak harus selalu mempercayai semua orang, tapi kamu tetap bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih kuat. Kebaikan yang bijak akan membuatmu dihormati, bukan dimanfaatkan. Ingat, menjadi baik itu mulia, tapi menjadi baik dengan bijaksana adalah tanda kekuatan. Jangan pernah biarkan pengalaman buruk mengubah dirimu, tapi biarkan itu mengajarkanmu bagaimana menjadi lebih kuat. Bab 3, jadilah baik tapi tetapkan batas. Ketika kita berbicara tentang kebaikan, seringkali kita lupa bahwa kebaikan bukan berarti mengorbankan diri kita sendiri. Menjadi baik itu mulia, tetapi jika kamu tidak menetapkan batasan, kamu justru bisa menciptakan ruang untuk dirimu dimanfaatkan. Orang Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kebaikan adalah sebuah nilai yang luar biasa, kita harus selalu menjaga integritas diri dan tidak membiarkan orang lain melewati batas yang kita tetapkan. Tanpa batas, kebaikan kita bisa berubah menjadi kelemahan. Bayangkan jika kamu selalu memberi tanpa pernah meminta sesuatu sebagai imbalan. Tentu saja pada awalnya itu terasa baik, namun lama-kelamaan kamu mulai merasa kelelahan, merasa tidak dihargai, dan akhirnya kecewa. Itu karena kamu memberikan terlalu banyak tanpa menetapkan batasan. Kebaikan harus datang dengan rasa tanggung jawab, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Ketika kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang merugikanmu, itu bukan berarti kamu tidak baik. Justru itu adalah bentuk kebaikan yang lebih bijaksana. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan siapa dirimu, melainkan bagaimana kamu meresponsnya. Dalam hal ini, kamu harus belajar merespons dengan bijak ketika orang mulai melampaui batas. Ketika seseorang tidak menghargai batasanmu, itu saatnya untuk menetapkan kembali ruang yang sehat untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka yang tidak menghargaimu mempengaruhi kedamaian batinmu. Kebaikanmu adalah milikmu untuk diberikan, dan kamu berhak memilih kepada siapa kamu memberikannya. Menetapkan batas bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi orang yang terbiasa memberi tanpa syarat. Namun, jika kamu benar-benar ingin melindungi diri dari rasa sakit yang tak perlu,
inilah saatnya untuk berhenti memberikan segalanya tanpa pertimbangan. Kamu punya hak untuk mengatakan tidak, untuk menjaga kedamaianmu. Batasan adalah salah satu cara untuk menghormati dirimu, agar kebaikanmu tetap menjadi kekuatan, bukan sesuatu yang dapat dimanfaatkan orang lain. Bab 4, jangan berhenti menjadi baik tapi jadilah kuat. Setelah kamu mulai menetapkan batas dan menjaga diri, mungkin timbul pertanyaan berikutnya. Apakah berarti aku harus berhenti berbuat baik sama sekali? Jawabannya adalah tidak. Kebaikan adalah sifat alami yang harus dijaga. Tapi yang harus kamu pahami adalah bahwa menjadi baik tidak sama dengan menjadi lemah. Kamu bisa tetap baik, bahkan lebih baik, dengan cara yang lebih bijaksana dan kuat. Ketika kamu berhenti menjadi orang yang terlalu mudah dipengaruhi oleh orang lain, kamu mulai mengendalikan kehidupanmu dengan lebih baik. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kebajikan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, kuat, dan tidak terpengaruh oleh peristiwa luar. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kamu masih bisa mempertahankan kebaikanmu tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Orang Stoik tahu bahwa hidup itu penuh dengan ujian dan mereka menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Menjadi baik bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu disakiti. Itu berarti kamu memilih untuk berbuat baik meskipun hidup memberi banyak tantangan. Ketika kamu disakiti karena kebaikanmu, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah alasan untuk berhenti menjadi baik. Namun, jadilah lebih bijaksana. Kebaikan yang disertai kebijaksanaan adalah kombinasi yang sangat kuat. Ini bukan tentang memberi lebih banyak, tetapi memberi pada tempat yang tepat. Kebaikan yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan justru akan membawa kita pada rasa sakit yang tidak perlu. Dengan kata lain, kamu tetap baik, tetapi kamu lebih kuat dalam memilih bagaimana, kapan, dan kepada siapa kebaikan itu diberikan. Menjadi baik dengan cara yang bijaksana adalah tanda kekuatan sejati. Kamu tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kamu bisa memberi tanpa batas. Biarkan kebaikanmu menjadi pilihan, bukan kewajiban. Jika kamu berbuat baik dan orang lain menghargainya, itu adalah bonus. Jika tidak, kamu tetap utuh. Ingatlah bahwa kebaikan yang bijak dan kuat adalah yang tidak tergoyahkan oleh situasi atau orang lain. Dengan begitu, kamu bisa tetap menjadi pribadi yang baik, tapi tidak pernah lagi disakiti. Bab 5, kebaikan yang tangguh, menggunakan stoikisme untuk melindungi diri. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas bagaimana menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi kebaikanmu dari potensi penyalahgunaan. Kebaikan yang sejati, menurut para filsuf Stoik, bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan atau dipamerkan. Itu adalah kualitas yang datang dari dalam, yang seharusnya melayani kedamaian batin dan kebijaksanaan kita, bukan menjadi alat untuk mengorbankan diri. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjaga kebaikan ini tetap utuh tanpa membiarkan orang lain memanfaatkannya? Pertama-tama, kamu harus mulai dengan penerimaan penuh terhadap kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu adil. Orang-orang mungkin tidak selalu membalas kebaikanmu, dan itu bukan kesalahanmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada yang bisa merusak kedamaian batinmu kecuali dirimu sendiri. Kebaikan yang tulus bukan berarti kita mengharapkan balasan. Itu adalah pilihan kita untuk berbuat baik, tetapi kita harus memahami bahwa dunia tidak selalu berterima kasih. Dengan memahami ini, kita bisa menghindari rasa sakit yang datang ketika kebaikan kita tidak dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah perspektif kita tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita.
ketika kamu disakiti atau dikhianati karena kebaikanmu, ingatlah bahwa itu adalah reaksi orang lain yang tidak bisa kamu kontrol. Namun, kamu bisa mengontrol bagaimana perasaanmu terhadap situasi itu. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada orang lain, kata Marcus Aurelius. Jika seseorang memanfaatkan kebaikanmu, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Dengan kata lain, kamu bisa tetap baik tanpa membiarkan tindakan orang lain merusak kedamaian batinmu. Terakhir, untuk melindungi kebaikanmu, kamu harus belajar untuk memilih dengan bijak kepada siapa kamu memberikan perhatian dan sumber daya. Tidak semua orang pantas menerima kebaikanmu tanpa syarat. Stoikisme mengajarkan kita untuk hanya memberikan kepada mereka yang menghargai dan yang akan memberi kembali dalam bentuk yang positif, baik secara emosional maupun dalam hubungan yang saling mendukung. Kamu tidak perlu memberi kebaikan kepada semua orang, tetapi pilihlah orang yang memang pantas menerimanya, sehingga kebaikanmu menjadi sumber kekuatan, bukan kerugian. Menjadi baik adalah anugerah, tetapi menjadi baik dengan kebijaksanaan adalah kekuatan yang luar biasa. Ingatlah bahwa kebaikan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kamu berikan, tetapi seberapa bijaksana kamu dalam memberi. Jangan biarkan kebaikanmu disalahgunakan atau menjadi sumber penderitaan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, kebaikanmu harus menjadi pelindung, bukan kelemahan. Dengan menerapkan kebijaksanaan stoikisme, kamu dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih berdaya dalam memilih siapa yang layak mendapatkan kebaikanmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan pesan ini. Terus dukung channel Stoik, karena di sini kita belajar untuk menjadi lebih bijak dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Semoga kebaikan yang kamu berikan hari ini membawa kedamaian, dan jangan lupa bahwa kebijaksanaan adalah kunci agar kebaikanmu tetap menjadi sumber kekuatan, bukan beban. Sampai jumpa di video berikutnya.